Terima kasih atas kesempatan. Saya Mariani Melita, mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 19051082 Universitas Katolik de La Salle Manado dengan dosen pengampu Sergi Wawurga SHMH dengan mata kuliah Hukum Kelautan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Menteri, negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi 1 Hukum Laut Jenewa 1958, pemerintahan Indonesia pada saat itu mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut, wilayah perairan Indonesia mencakup laut teritorial Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi, dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang negara kepulauan, dan Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, maka negara Indonesia berubah menjadi statusnya menjadi negara kepulauan. Di samping mengatur rezim negara kepulauan, Konvensi PBB tentang hukum laut juga mengatur rezim baru tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang lebarnya 200 mil laut jauh dari garis pangkal dan juga landas kontingen. Dengan diakuinya ZEE ini juga landas kontingen, maka negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di laut teritorial Indonesia, yaitu landas kontingen Indonesia. Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontingen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Secara umum, fungsi atau manfaat laut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber kekayaan alam. Kedua, sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Ketiga, sebagai sarana pelabuhan. Keempat, sebagai sarana rekreasi. Kelima, sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut jauh yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Adapun perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk dalamnya semua bagian dari perairan terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7. Ketentuan pasal 7 ini menentukan bahwa di dalam perairan kepulauan untuk penetapan batas perairan pedalaman, perairan Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditentukan dan ditetapkan oleh dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak yang yudikatif negara pantai dan hak-hak kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan relevan dengan kondisi ini. Berkenaan dengan lebar ZEE, lebar sesungguhnya zona ini adalah 188 mil laut. Mengapa? Karena 12 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa adalah garis pangkal lurus, merupakan laut teritorial yang tunduk di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Perairan zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan berlayaran bagi kapal-kapal asing, sedangkan ruang udara di atas zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat terbang. Pelanggaran dilakukan kapal-kapal asing dalam rangka pelaksanaan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, sebagaimana telah diuraikan bahwa laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Namun demikian, di kedua bagian wilayah laut tersebut berlaku hak lintas damai dan hak lintas antar kepulauan bagi kapal-kapal asing.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002. Pasal 6 menentukan bahwa dalam melaksanakan hak lintas damai melalui laut, teritorial, dan perairan kepulauan di saat sela-sela rumput sempit, kapal asing dalam melaksanakan pelayaran di layar laut dapat ditentukan dan tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10%.